Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Sains Data yang diampu oleh Bapak Utomo Pujianto, Eskom Mkom, akan melakukan diskusi bersama dengan AI terkait tahap data understanding dalam data science. Untuk AI yang kami gunakan di sini adalah ChatGPT. Adapun keyword yang kami pilih dalam diskusi ini ada 6. Yang pertama ada statistik deskriptif, yang kedua ada data quality, yang ketiga ada missing values, yang keempat ada outliers, yang kelima ada exploratory data analysis atau EDA, dan yang terakhir adalah analisis bivariat. Kami memilih keenam keyword ini karena secara keseluruhan merepresentasikan alur lengkap dalam memahami data sebelum masuk ke tahap modeling. Oke, baik. Kali ini kita akan mulai dari keyword yang pertama, tapi sebelum memulai lebih lanjut, izinkan saya bertanya kepada Mirza, apakah suara share screen saya sudah jelas? Sudah jelas, Mbak. Oke, kita akan mulai dari keyword yang pertama, yaitu statistik deskriptif. Kira-kira pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Oke, di sini ada pertanyaan, yaitu sebuah toko online memiliki data jumlah transaksi harian selama 30 hari terakhir. Jelaskan, satu, apa yang dimaksud dengan statistik deskriptif. Dua, sebutkan dan jelaskan secara singkat tiga ukuran yang bisa digunakan untuk menggambarkan data tersebut. Dan yang terakhir, mengapa statistik deskriptif penting sebelum melakukan analisis lanjutan seperti machine learning. Oke, baik, Mirza, mungkin kita bisa pahamin dulu untuk soalnya. Apakah Mirza sudah mau menjawab dulu? Baik, terima kasih. Jadi untuk apa yang dimaksud dari statistik deskriptif? Jadi statistik deskriptif ini adalah metode statistik yang mana intinya tuh untuk meringkas, menggambarkan dan juga menyajikan sebuah data sehingga hasilnya itu mudah dipahami. Mungkin dari saya nomor satu seperti itu. Untuk nomor dua itu eh, menyebutkan dan menjelaskan tiga ukuran yang bisa digunakan untuk menggambarkan data. Jadi untuk dari nomor satu kan statistik deskriptif itu kan untuk menggambarkan. Jadi untuk menggambarkan ini seperti mean atau rata-rata, kita bisa menggambarkan sebuah data itu dalam bentuk rata-rata, median, atau nilai tengah, dan standar defisiasi. Mungkin ada contoh-contoh lain. Baik untuk nomor 3, mengapa statistik deskriptif penting sebelum machine learning? Jadi eh, mengapa penting itu sebenarnya statistik deskriptif ini bisa membantu memahami pola dan distribusi data. Bisa juga menentukan apakah data
tersebut perlu adanya transformasi atau pembersihan. Terakhir, bisa mencegah kesalahan juga dalam permodelan. Mungkin dari saya Oke, seperti itu. ya. Dari pertanyaan yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan statistik deskriptif? Saya juga lebih kurang setuju dengan Mirza, di mana, itu merupakan metode statistik yang digunakan untuk merangkum, menggambarkan, serta menyajikan data agar lebih mudah dipahami tanpa melakukan generalisasi atau prediksi. Tujuannya tentu adalah untuk memberikan gambaran umum tentang karakteristik data yang dimiliki. Kemudian untuk yang nomor 2, eee, dari saya pun ada 3 ya. Yang pertama itu ada mean atau rata-rata. Kita secara umum juga sudah tahu apa itu mean. Kemudian median, nilai tengah, dan standar deviasi. Mungkin di sini saya akan menuliskan sedikit penjelasannya, sesuai soalnya di mana meminta penjelasan. Ini berarti untuk mengetahui nilai rata-rata per hari pada toko online tersebut. Eh, maaf di sini saya salah tulisnya di median. Saya pindah ke atas. Kemudian untuk median nilai tengah itu digunakan untuk, melihat nilai yang lebih representatif. Digunakan untuk melihat nilai yang lebih representatif. Dan yang terakhir adalah standar deviasi untuk mengukur seberapa besar variasi. Variasi. Kalau dari saya tambahannya seperti ini dan memang lebih kurang jawaban saya juga sama dengan Mirza karena sebelumnya kami juga sudah melakukan diskusi. Mungkin, jawabannya ada yang ingin ditambahkan lagi Mirza? Sudah aman, Mbak? Atau sudah oke, kita kirimkan jawaban kita hasil seperti apa yang ditunjukkan. Oke, di sini kita mendapatkan feedback. Di sini, sudah terjawab bahwa sudah tepat dan runtut. Di sini juga kita mendapatkan feedback selain 3 tadi, kita juga bisa menyebutkan minimum, maksimum, atau range, kemudian ada kuartil, dan ada distribusi frekuensi. Tapi tadi karena, soalnya meminta 3, jadi kita nulisnya juga memang 3. Oke, dan yang terakhir di sini, ada kesimpulannya, jawabannya sudah benar, sudah aplikatif. Oke. Overall jawaban kita udah bagus ya, di sini pun dituliskan bahwa nilainya tuh amin sampai A gitu. Apakah dari keyword yang pertama ini ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut, Mirza? Aman, Mbak? Atau kita lanjut dahulu? Boleh lanjut. Oke, kita lanjut dahulu. Saat ini kita akan lanjut ke keyword data quality.
Data quality. Kalau bahasa Indonesianya oh, maaf ada suara. Kalau bahasa Indonesianya kualitas data ya. Oke, di sini pertanyaannya sudah muncul, yaitu sebuah perusahaan e-commerce memiliki data pelanggan yang berisi nama, email, umur, alamat, dan riwayat transaksi. Setelah dicek, ditemukan banyak data yang kosong, duplikat, serta beberapa nilai umur yang tidak masuk akal, misalnya 5 tahun atau 150 tahun. Jelas ada, apa yang dimaksud dengan data quality? Yang kedua, sebutkan minimal 3 dimensi data quality. Dan yang terakhir, dampak apa yang bisa terjadi jika masalah data quality tersebut tidak ditangani sebelum analisis atau pemodelan. Mungkin bisa dipahami dulu soalnya, atau Mirza ingin langsung menjawab? Baik, terima kasih. Jadi data quality itu kualitas sebuah data ya. Jadi eh, tingkat kualitas suatu data yang menunjukkan apakah data tersebut sudah akurat, lengkap, konsisten, ataupun dapat dipercaya. Jadi sebuah kualitas data itu dan dapat dipercaya. Jadi nantinya kualitas data ini dapat digunakan lagi dalam analisis atau pengambilan keputusan lebih lanjut. Oke, eee, overall saya juga setuju ya dengan Mirza yang dikatakan itu memang sudah benar. Jadi, memang data itu dikatakan berkualitas jika datanya itu sudah akurat, lengkap, konsisten, dan relevan dengan kebutuhan analisis. Di sini saya tambahin akurat, lengkap, konsisten, relevan. Sesuai dengan kebutuhan analisis. Baik, mungkin saya bisa lanjut ke nomor 2. Jadi dimensi data quality ya. Mungkin saya menyebutkan ada yang pertama itu akurasi, dimensi akurasi, kedua kelengkapan, dan yang tiga konsistensi. Jadi mungkin dari contoh akurasi ya. Dari contoh akurasi itu dari studi kasus itu dikasih tahu ada umur yang 5 tahun, bahkan ada yang 150 tahun. Itu mungkin emang salah penginputan atau apa, atau ada kesalahan dari datanya. Jadi nggak mungkin ada data usia yang 5 tahun ataupun 150, karena ya pelanggan e-commerce ya pasti rata-rata ya anak muda, kisaran dari remaja sampai dewasa. Itu mungkin ya, orang tua pun palingan umur 50, nggak sampai 150. Jadi intinya akurasi ini yaitu datanya harus mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Iya benar, Seperti yang dikatakan oleh Mirza, umur 150 tahun jelas tidak akurat gitu. mungkin itu sebagai Eh, contoh. 2 tahun jelas tidak akurat karena rata-rata usia manusia sekarang berapa sih? Kalaupun memang ada di usia seperti itu, eee, bisa dikatakan hal itu sulit terjadi karena ya seperti yang kita ketahui manusia juga usianya
berapa sih rata-rata sekarang? Oke, kita lanjut ke kelengkapan. Jadi di kelengkapan ini dari contoh studi kasusnya ada setelah dicek ditemukan banyak data yang kosong. Itu merupakan ketidaklengkapan sebuah data. Jadi data itu tidak boleh banyak yang kosong atau atau biasanya namanya missing value. Tidak boleh banyak yang kosong. Ya, mungkin sebagai contoh eh mungkin pelanggan ada yang tidak memasukkan alamat emailnya. Mungkin bisa seperti itu. Biasanya tuh yang nggak dimasukin tuh alamat email, misalnya nomor HP, atau alamat. Tapi karena di sini tidak ada nomor HP ya, Untuk jadi baik untuk konsistensi mungkin, Pak. oke, selanjutnya konsistensi. Konsisten itu, di mana data itu harus seragam, jadi dia tidak bertentangan. Iya, Misalnya benar setuju format saya. penulisan alamat atau tidak adanya data yang duplikat. Hmm, Konsisten di sini adalah data harus seragam. seragam. Contohnya format penulisan alamat. Tadi apa tadi? Atau tidak adanya data yang duplikat. Kita kan biasanya kalau di e-commerce itu saat menginput alamat itu biasanya langsung diberi kayak form-form gitu dan semua pelanggan tentunya sama ya mulai dari nama sampai ke kode pos itu sama. Jadi itulah yang namanya konsisten. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Dampak apa yang bisa terjadi jika masalah data quality tersebut tidak ditangani sebelum analisis atau pemodelan? Baik, terima kasih. Jadi dampak yang terjadi jika data tersebut tidak ditangani sebelum analisis atau permodelan, menurut saya yang pertama itu hasil analisis menjadi tidak akurat. Itu sudah sangat jelas. Mungkin yang kedua, performa model bisa menurun. Mungkin dari saya itu aja. Oke, saya juga tentunya setuju dengan Mirza. Mungkin saya juga menambahkan, yaitu kesimpulan yang salah. Sebenarnya memang fatal banget ya. Sudah sempat kita bahas juga di tugas yang sebelumnya, bahwa data science itu digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi kalau misalnya data quality-nya tidak ditangani dengan baik, tentunya akan berdampak kepada keputusan. Keputusan itu kan merupakan kesimpulan. Jadi di sini saya tulis kesimpulan yang salah. Mungkin dari Mirza ingin menambahkan atau sudah cukup? Sudah cukup, Mbak. Oke, kita lihat feedback apa yang akan diberikan. Di sini kita mendapatkan feedback di mana jawaban kami sudah sangat baik dan menunjukkan pemahaman konsep yang matang. Kesimpulan penilaian, di sini kita mendapatkan A. Sudah relevan juga dengan kasus. Ternyata ada pertanyaan yang cukup menarik, kita mendapatkan feedback di mana jika Anda menemukan banyak missing value pada kolom umur, menurut Anda lebih baik dihapus,
diisi dengan rata-rata atau menggunakan metode lain? Kira-kira gimana nih, Mir? Mungkin Kalau kalau aku lebih setuju diisi dengan rata-rata. oke, kalau dari Mirza diisi dengan rata-rata. Hmm, kalau dari saya sih tergantung ya, persentase missing value-nya itu berapa gitu. Tapi mungkin di sini kita tulis jawaban Mirza dulu, diisi dengan rata-rata ya. Kira-kira jawabannya apa? Oke, di sini kita mendapatkan feedback bahwa jawaban dari Mirza itu juga tidak salah, dan ini merupakan teknik umum yang digunakan. Tapi di sini muncul beberapa kekurangan, yaitu mengurangi variasi data, bisa membuat distribusi menjadi bias, dan Hmm. yang terakhir tidak cocok jika data umum skewed atau banyak outlier. Jadi ternyata jawaban idealnya di sini tergantung kondisi datanya. Jika distribusi normal dan missing sedikit bisa dengan rata-rata, namun jika data memiliki outlier atau distribusinya tidak simetris, median lebih baik. Jika missing banyak, bisa dipertimbangkan teknik lain seperti predictive imputation. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke keyword selanjutnya ya, supaya waktunya juga tidak terlalu lama. Kita lanjut ke keyword nomor 3, yaitu missing values. Ini baru aja kita bahas. Mungkin kita bisa bahas lebih lanjut di sini. Di sini sudah muncul soal di mana sebuah dataset kesehatan memiliki beberapa kolom dengan nilai kosong. Misalnya kolom tekanan darah, berat badan, dan riwayat penyakit. Setelah dianalisis, ternyata data yang kosong tidak terjadi secara acak. Jelaskan apa yang dimaksud dengan missing values, perbedaan antara MCAR, MAR, dan MNAR. Mengapa memahami jenis missing tersebut penting sebelum menentukan metode penanganannya? Oke, mungkin kita pahami dulu dari soalnya. Maaf Firza, apakah suara saya masih jelas? Karena Masih seperti masih jelas, Mbak. karena sinyalnya di sini cukup buruk. Agak patah-patah sedikit sih, Mbak. Oke. Apakah mau mulai menjawab Mirza? Boleh, Mbak. Mungkin dari pengertian missing value. Missing value itu sebuah data atau suatu kondisi atau data di mana atribut T itu bernilai nol atau kosong, tidak memiliki data. Oke, mungkin saya mau menambahkan bahwa biasanya missing value ini terjadi karena adanya kesalahan pencatatan atau responden yang sini saya tulis ya. Bisa terjadi karena atau responden yang tidak menjawab atau kadang bahkan sistemnya yang
atau bahkan sistem yang tidak dapat merekamnya ya. Namanya sistem juga bisa error. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. MCAR. MCAR itu sebenarnya singkatan ya dari Missing Completely at Random. Mungkin Mirza tahu? Mau bantu menjawab? Saya tahunya itu MCR itu jadi datanya itu hilang. Dananya hilang. Datanya hilang terjadi benar-benar acak. Jadi nggak ada yang berhubungan gitu antara variabel tiap kolom. Untuk MR sendiri atau missing at random itu tuh datanya missing at random itu datanya berhubungan dengan variabel lain, tetapi itu tidak dengan nilai variabel itu sendiri. Oke, kemudian untuk MNAR atau Missing Not at Random. Mungkin saya bantu menjawab juga di sini. Setahu saya ini itu data yang hilang bergantung pada nilai itu sendiri. Apa benar, Mirza, kira-kira? Saya setuju, mungkin contohnya seperti dari study case ya. Oke. Mungkin dari pasien dengan tekanan darah yang tinggi itu tidak melaporkan hasilnya, jadi tidak ada datanya. Itu menimbulkan missing value. Melaporkan hasilnya. Oke, kita jawab nomor 3 ya. Karena saya sebenarnya yang nomor 2 tuh overall setuju juga sama Mirza yang poin 1 yang MCAR sama MAR. Jadi kita langsung lanjut ke nomor 3, yaitu mengapa memahami jenis missing tersebut penting sebelum menentukan metode penanganannya. Mirza mau menjawab atau Mungkin Mbak bisa dibantu. kenapa sih kita itu harus memahami jenis missing? Karena tentu penanganannya itu akan berbeda. Iya, Kalau dari iya. saya sih seperti itu secara singkatnya. Jadi dengan memahami jenis missing itu, kita tentunya bisa memilih metode yang lebih tepat sehingga hasil analisis itu tidak menyesatkan dan tetap valid. Jadi sini saya akan menulis karena metode penanganannya berbeda. Mungkin sebagai contoh tambahan, metode untuk menghapus data, metode sederhana untuk menghapus data, itu tuh hanya aman di jenis MCR. Jadi untuk jenis yang lain itu diperlukan pendekatan yang lebih hati-hati. Diperlukan metode yang lebih hati-hati. Ini saya melanjutkan yang tadi Mirza. Tetap valid dan tidak menyesatkan. Oke, mungkin ini jawaban dari kami.
Oke, kita mendapatkan feedback di mana jawaban sudah sangat baik dan konseptualnya tepat. Sini juga kita mendapatkan A. Sini kita mendapatkan pertanyaan lanjutan ya. Jika data termasuk MNAR, apakah mengisi dengan MEAN atau median sudah cukup? Mengapa? Kira-kira kenapa ya? Apakah Mirza punya jawabannya atas pertanyaan tersebut? Bentar, Mbak. Jika data termasuk MNAR, apakah mengisi dengan median cukup? Mengapa? Jadi apakah mengisi dengan median atau mean sudah cukup? Itu jawabannya nggak cukup ya. Jadi mengisi dengan mean atau median itu tidak cukup. Sini saya mungkin mau menambahkan Jika karena hasilnya nanti akan bias. ya, Mungkin lebih tepatnya berisiko menimbulkan bias. Berisiko menimbulkan karena bias. data missing not a random ini data yang hilang itu berhubungan. Jadi data yang hilang itu berhubungan. Jadi eh, nilai yang tercatat itu memiliki pola tertentu. Jadi yang menimbulkan bias itu seperti ini. Mungkin kita jawab dulu aja yang ini sambil menunggu penjelasan dari Mirza. Oke, di sini kita sudah mendapatkan feedback. Jawaban kita juga udah bagus di sini untuk feedbacknya. Sebenarnya di sini ada pertanyaan lanjutan, tapi karena waktu yang terbatas, supaya tidak terlalu lama juga, kita izin untuk melanjutkan ke keyword yang keberapa ya, Mirza? Keempat, Kita keempat ya. Untuk keyword yang keempat di sini adalah outliers. Oke, di sini sudah muncul sebuah perusahaan logistik memiliki data durasi pengiriman dalam hari. Sebagian besar pengiriman selesai dalam 2 sampai 5 hari. Tetapi ada beberapa data yang menunjukkan durasi 30 hingga 45 hari. Jelaskan apa yang dimaksud dengan outliers, bagaimana cara sederhana mendeteksi outliers pada data numerik, dan yang terakhir, apakah semua outliers harus dihapus. Jelaskan alasan Anda. Oke, sebenarnya outliers ini di pertemuan sebelumnya juga kita sempat membahas ini cukup banyak. Jadi outliers itu secara singkat adalah anomali. Bisa disebut juga sebagai anomali. kenapa mak? Iya matiin. Dah, Mirja lagi nugas mak, bentar mak. Apakah benar, Mirza? Bisa disebut sebagai anomali. Ya benar.
Jadi di mana data tersebut itu jauh dari nilai rata-ratanya. Jadi kalau di kasus ini, di sini kan sebagian besar pengiriman selesai dalam 2 sampai 5 hari. Benar. Tetapi data menunjukkan durasi 30 sampai 45 hari gitu. Jadi data yang mengandung durasi 30 sampai 45 hari ini bisa dikatakan anomali gitu, karena ya sebagian besar pengiriman itu selesainya dalam 2 hingga 5 hari. Secara singkat seperti itu. Atau di sini kita bisa bilang atau datanya beda sendiri daripada yang lain. Kita bisa menjawab yang nomor 2, bagaimana cara sederhana mendeteksi outliers pada data numerik. Kira-kira gimana, Mirza? Mungkin cara saya itu dari mengetahui Q1 dan Q3 mungkin ya. Q1 dan Q3. Jadi dimana kalau misalnya ada data yang sangat jauh dari Q1 atau Q3 itu mungkin bisa dianggap langsung nilai outliers. Mungkin dari aku begitu, Mbak. Mungkin dari Mbak. Oke, kalau dari saya sendiri itu bisa dari Z-score. Tuh, jadi nilai dengan skor di atas lebih kurang 3 biasanya dianggap sebagai outlier karena terlalu jauh dari rata-rata. Atau bisa juga dengan Z-score yang di atas 3 kali ya. Apakah semua outliers harus dihapus? Jelaskan alasan Anda. Oke, di sini mungkin aku juga mau langsung menjawab. Kalau menurut saya itu tidak semua harus dihapus. Alasannya, bisa jadi outliers ini bukan merupakan kesalahan, malah dia itu bisa jadi mencerminkan kondisi nyata yang justru itu bakal penting untuk dianalisis ke depannya gitu. Contohnya di perusahaan tadi, di kasus logistik gitu ya, memang ada tercatat data di mana durasinya itu 30 sampai 45 hari. Nah, bisa jadi memang itu tuh bukan kesalahan input, tapi memang ada faktor-faktor lain seperti cuaca yang ekstrim gitu, misalnya ada banjir atau ya yang baru-baru ini seperti banjir bandang gitu. Kemudian ada kendala operasional, mungkin ada, eee, bo truknya itu mengalami kebakaran gitu misalnya di tengah jalan, kan kita nggak pernah tahu. Jadi jika dihapus tanpa analisis, kita justru malah bisa menghilangkan, kehilangan insight yang penting gitu. Jadi keputusan untuk menghapus outliers itu juga harus mempertimbangkan konteks bisnis dan penyebab kemunculannya. Jadi bukan hanya berdasarkan nilai ekstrim semata. Jadi intinya bukan berarti, ini termasuk anomali terus diabaikan gitu. Mungkin dari Mirza ingin menambahkan? Mungkin saya setuju sama Mbak. Mungkin kalau emang kejadian nyata itu nggak perlu dihapus, tapi mungkin kalau kejadian kesalahan input atau anomali lainnya itu perlu adanya penghapusan data atau mungkin memperbaiki. Mungkin dari saya seperti itu. Oke, di sini saya ketik, karena tidak semua outliers adalah kesalahan penginputan data, bisa jadi justru mencerminkan keadaan sebenarnya. Oke, kita lihat feedback seperti apa. Nah, di sini muncul
sudah tepat dan menunjukkan pemahaman yang baik. Di sini juga muncul beberapa definisi. Nah, di sini, nilai observasi yang menyimpang secara signifikan dari pola umum distribusi data. Lebih kurang jawaban kita juga sudah benar. Cara mendeteksi outliers. Di sini ada tambahan dari GPT yaitu dengan box plot, kemudian Visualisasi. metode berbasis model. Oke, yang ketiga. Nah, ini tadi yang sudah sempat kita mention juga, bisa jadi adanya 34 hingga 45 hari itu terjadi karena bencana gitu, gangguan sistem atau lokasi yang terpencil. Mungkin kita bisa lanjut ke keyword nomor 5. Mungkin nanti kalau misalnya diskusi yang lain kita bisa, eee, lakukan di akhir karena untuk mempersingkat waktu. Yang kelima kita itu ada keyword EDA, yaitu exploratory data analysis. Seharusnya kita ketik EDA aja udah tahu ya. Oke, di sini sudah muncul sebuah perusahaan fintech memiliki dataset berisi informasi pelanggan seperti usia, pendapatan, jumlah pinjaman, lama keterlambatan pembayaran, dan status gagal bayar. Jelaskan apa yang dimaksud dengan EDA, yang kedua apa saja langkah umum yang biasa dilakukan dalam EDA, dan yang terakhir mengapa EDA sangat penting sebelum membangun model ML atau machine learning. Mungkin bisa dipahami dahulu soalnya, atau Mirza mau langsung menjawab juga boleh. Mungkin dari apa yang dimaksud dengan EDA? EDA itu atau exploratory data analysis itu merupakan sebuah proses mengeksplorasi sebuah data atau bisa dibilang pemahaman awal terhadap data. Pemahaman awal terhadap data. Kita bisa menggunakan seperti sebelumnya statistik deskriptif dan juga visualisasi untuk menemukan pola-pola yang ada. Oke, saya juga mau menambahkan, tujuannya sendiri itu untuk memperoleh insight awal atau mengidentifikasi potensi masalah pada data. Ataupun memperoleh insight awal. Oke, kita lanjut ke nomor 2, apa saja langkah umum yang biasanya dilakukan dalam EDA? Yang pertama itu memahami struktur data. Contohnya itu seperti melihat jumlah baris, kolom, atau mengecek tipe data, tiap kolom, atau mengidentifikasi variabel. Setelah memahami struktur data, selanjutnya adalah statistik deskriptif. Seperti yang dijelaskan awal, kita Maaf Mirza tadi suaranya putus-putus, bisa diulangi? selanjutnya adalah statistik deskriptif. Di statistik deskriptif ini seperti awal itu untuk menentukan mean, median, atau standar deviasi.
atau minimum, maksimum, dan lain-lain. Maaf Pak, ini teman saya tiba-tiba nge-lag. Jadi mungkin saya pause dulu Pak videonya. Dua. Oke, mohon maaf tadi ada kendala sinyal yang terputus. Oke, kita lanjutin di langkah umum ya. Kita masih di langkah umum. Yang kedua ada statistik deskriptif. Deskriptif. Mbak, Kemudian apa, Mirza? share screen ya Mbak. Mohon maaf. Oh iya, mohon maaf. Jadi lupa nih. Oke, Mirza, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat jelas Mbak. Oke, kita lanjut. Tadi kita udah sampai di apa saja langkah umum yang biasanya dilakukan dalam EDA. Kita udah menulis dua, yaitu memahami struktur data, kemudian statistik deskriptif. Statistik deskriptif ini contohnya mencari min max atau mean, median, standar deviasi, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada pengecekan kualitas data atau data quality, seperti mencari missing value, outlier, atau duplikasi data. Selanjutnya ada analisis univariate. Ini untuk fokus menganalisis satu variabel. Selanjutnya ada analisis bivariate, univariate. Ini yang bivariate itu menghubungkan antar variabel. Yang terakhir itu ada visualisasi. Mungkin dari aku begitu aja Mbak, untuk nomor 2. Untuk nomor 3, mengapa EDA sangat penting sebelum membangun model machine learning? Mohon maaf, terjadi kendala sinyal lagi. Mungkin saya pause terlebih dahulu untuk videonya. Oke, kita lanjut. Ini tadi mengetik outliers. Mungkin kalau dari aku itu sih tambahannya. Sekarang kita lanjut ke mengapa EDA sangat penting sebelum membangun model machine learning. Oke, di sini aku mungkin mau jawab dulu. Karena tentunya membantu kita bisa memahami karakteristik data sebelum membangun model. Mungkin dari Mirza ada tambahan. Mungkin bisa untuk membantu memahami pola dan hubungan data. Mungkin ini dulu ya.
Oke, di sini kita udah dapat feedback di mana jawaban sudah sangat solid dan runtut. Oke, di langkah-langkah ini juga ada poin plus, di mana sudah sistematis, secara struktur, kualitas analisis, hingga visualisasi. Oke, memang di sini ada muncul pertanyaan, tapi kita akan melangkah ke keyword selanjutnya dahulu, karena waktu yang terbatas. Untuk keyword yang terakhir adalah apa tadi Mirza? Analisis bivariat. Kita sebelumnya juga mention tentang analisis bivariat ini. Oke, seperti biasa, sebuah perusahaan e-commerce ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara jumlah kunjungan pelanggan ke aplikasi dan jumlah pembelian yang dilakukan. Menjelaskan apa yang dimaksud dengan analisis bivariat, metode apa yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel numerik tersebut, dan yang terakhir bagaimana cara menginterpretasikan hasilnya jika ditemukan korelasi positif yang kuat. Jadi untuk yang dimaksud analisis bivariat itu seperti sebelumnya itu suatu metode analisis di mana data yang digunakan itu untuk melihat antara dua variabel. Jadi keterhubungan antara dua variabel. Tujuannya sendiri itu untuk mengetahui apakah kedua variabel ini tuh saling berhubungan atau seberapa kuat hubungannya dan bagaimana arah hubungannya. Kalau dari aku begitu untuk nomor 1, Mbak. Sebentar, di sini saya kendala lagi. Oke, maaf, tadi ada kendala lagi. Sini saya juga mau menjawab untuk pengertian dari analisis bivariat tadi. Overall saya juga setuju dengan Mirza, di mana analisis ini digunakan untuk melihat hubungan atau keterkaitan antara dua variabel. Untuk melihat hubungan dan keterkaitan antar variabel. Oke, kita bisa move ke soal nomor 2, yaitu metode apa yang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antar dua variabel numerik tersebut. Mungkin di sini juga saya mau menjawab dulu. Karena kedua variabel bersifat numerik, metode yang bisa digunakan itu yang pertama itu ada korelasi Pearson. Dan yang kedua itu ada scatter plot untuk melihat pola hubungan secara visual. Untuk korelasi Pearson tadi itu untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linier ya. Dan arah hubungan linier. Dari aku ada tambahan, Mbak. Oke.
Kita bisa memakai metode regresi linear sederhana untuk melihat pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya. Maaf Mirza, bisa diulang karena patah-patah di sini. Untuk melihat pengaruh satu variabel terhadap variabel lain dan membuat prediksi. Oke. Saya juga setuju dengan tambahan Mirza tadi. Mungkin kita sekarang bisa move ke soal nomor 3, yaitu, tentang interpretasi korelasi positif yang kuat gitu. Kalau dari saya, jika ditemukan korelasi positif yang kuat, itu artinya semakin tinggi jumlah kunjungan pelanggan ke aplikasi dalam kasus ini, maka cenderung semakin tinggi pula jumlah pembelian yang dilakukan. Tapi, perlu diingat bahwa, korelasi tidak selalu berarti sebab akibat ya di sini. Jadi hubungan tersebut memang menunjukkan keterkaitan, tapi juga belum tentu kunjungan secara langsung itu menyebabkan pembelian tanpa analisis lebih lanjut. Apakah dari Mirza ada tambahan mungkin? Saya setuju sih, Mbak. Jadi jika ditemukan kalau dalam kasus ini tadi itu semakin tinggi jumlah kunjungan pelanggan ke aplikasi, maka semakin tinggi pula jumlah penjualan. Oke, mungkin, kita kirim jawabannya, kira-kira akan mendapatkan feedback seperti apa. Oke, dikatakan di sini bahwa sudah menunjukkan pemahaman konseptual yang kuat. Oke, di sini, diberikan jawaban yang lebih perhalus, yaitu analisis bivariat bertujuan mengidentifikasi arah, kekuatan, dan bentuk hubungan antara dua variabel. Nah, ini tadi yang seperti saya mention sebelumnya bahwa tidak tidak selalu itu akan ada hubungan sebab akibat gitu. Jadi bukan berarti kunjungan tinggi itu juga bisa menyebabkan pembelian gitu. Ibaratnya kita kalau ke toko, itu bisa juga kita cuma lihat-lihat doang gitu. Kalau istilah di wanita itu biasanya namanya window shopping gitu. Jadi kita cuma lihat aja tapi tanpa melakukan pembelian gitu. Sini juga disebutkan bisa saja ada variabel lain, misalnya promo, diskon, atau musim tertentu seperti sekarang mungkin musim Imlek atau, musim menjelang Ramadan. Oke, mungkin sebagai penutup di sini juga ada pertanyaan sebagai feedback. Jika ternyata data tidak terdistribusi normal dan hubungan tidak linear, apakah Pearson masih tepat digunakan? Jika tidak, metode apa yang lebih sesuai? Pearson itu tidak tepat jika data yang tidak berdistribusi normal dan hubungannya tidak linear. Jadi saya mungkin mau menambahkan, kenapa tidak tepat? Karena Pearson ini hanya mengukur hubungan linear dan sensitif terhadap
distribusi, serta outliers gitu. Mungkin metode yang lebih sesuai di sini tuh adalah korelasi Spearman, karena bersifat non-parametik dan mengukur hubungan berdasarkan peringkat atau rank, sehingga tetap bisa menangkap hubungan monoton meskipun tidak linear dan tidak normal gitu. Jadi di sini saya mau menambahkan karena disuruh menjawabnya singkat, kita jawab tidak tepat dan metode yang tepat adalah yang, korelasi Spearman. Kita lihat kita akan mendapatkan feedback apa di diskusi keyword yang terakhir ini. Oke, di sini kita mendapatkan feedback jawaban tepat dan cepat. Di sini ada alasannya ya, jika hubungan tidak linear atau data tidak terdistribusi normal, maka Pearson kurang sesuai karena ia mengukur hubungan linear dan sensitif terhadap outlier seperti yang sudah di-mention tadi. Kemudian menggunakan Spearman Rank Correlation sudah benar karena di sini ada alasannya. Yang pertama, tidak mensyaratkan distribusi normal, mengukur hubungan monotonik, bukan harus linear, dan lebih robust terhadap outlier. Di sini juga mendapatkan pujian bahwa di sini menunjukkan pemahaman bukan menunjukkan Anda memahami asumsi statistik, bukan hanya tahu rumusnya, gitu. Mungkin, secara keseluruhan sudah selesai ke-6 keyword kami diskusikan bersama dengan AI. Adapun kesimpulannya, apakah Mirza mau menyimpulkan? Mungkin dari Mbak. Oke, kita kembali lagi tadi, alasan kami memilih ke-6 keyword ini karena keseluruhannya merepresentasikan alur lengkap dalam memahami data sebelum masuk ke tahap modeling. Yang pertama ada di statistik deskriptif, kami pilih karena sebagai fondasi awal, karena melalui ukuran seperti mean, median, standar deviasi, kita dapat memperoleh gambaran umum tentang karakteristik dari suatu dataset. Tentunya tahap ini penting untuk memahami kondisi awal data secara kuantitatif ya. Kemudian keyword yang kedua tadi data quality, kami pilih karena kualitas data yang menentukan kualitas hasil analisis. Yang ketiga ada missing values. Di sini juga kami bahas karena permasalahan data yang hilang ini sering terjadi dalam dataset nyata, bukan sering ya, hampir semua dataset itu biasanya ada missing values gitu. Jadi di sini juga kami bahas tadi, terus kemudian ada di keyword outliers. Nah, di sini kami pilih karena nilai ekstrim dapat mempengaruhi rata-rata atau pola data secara signifikan gitu. Jadi, seperti itu, kemudian kita lanjut ke EDA atau Exploratory Data Analysis, yang kami pilih karena digunakan untuk menggambarkan proses eksplorasi data secara lebih mendalam melalui visualisasi dan analisis pola. Di mana EDA sendiri membantu kita menemukan hubungan, tren, kemudian anomali yang tidak terlihat hanya dari statistik deskriptif saja. Kemudian yang terakhir tadi ada analisis variat, di mana kami pilih untuk menunjukkan bahwa data understanding itu tidak hanya berhenti pada deskripsi satu variabel saja, tetapi juga untuk memahami hubungan antar variabel, sehingga dengan analisis ini kita mulai melihat keterkaitan yang dapat menjadi dasar dalam tahap modeling. Oke, secara keseluruhan ke-6 keyword ini kami pilih karena membentuk proses yang runtut dan sistematis dalam memahami data, mulai dari gambaran umum, evaluasi kualitas, identifikasi permasalahan, hingga eksplorasi hubungan antar variabel. Mungkin, sekian dari presentasi kami dari kelompok 3. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf, apalagi tadi sempat ada kendala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.